Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sohibul Bait Bapak Haji Mastuki dan keluarga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Rahim MA yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, sama-sama kita muliakan pembawa acara kita Al-Mukarram Bapak Haji Darmin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Bapak Ibu Paguyuban Sambung Raos yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul di kediaman Bapak Haji Mastuki yang cukup megah ini, indah ini, Masya Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Nah, kemudian karena virus Omicron ini kan sedang naik, jadi juga ada beberapa waktu juga ada yang sedang turun. Kita berharap semuanya itu nanti bisa sholat tarawih di masjid. Namun nanti apabila tidak bisa, berarti kita haji, kita siap-siap sholatnya nanti di rumah. Berarti siap-siap yang mau nggak mau belajar yang namanya menjadi imam sholat di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masalah jumlah rakaat. Ya, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, itu nanti kalau di sini nanti ada yang mengerjakan 11 rakaat, ya monggo. Yang 23 rakaat, ya monggo. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Gak usah. Ya, nanti jangan sampai gak tegur-teguran ya Pak. Ya, dua-duanya diperbolehkan. Ya, gak boleh yang gak sholat. Ya Bu. Nah, kemudian bagaimana tata caranya kalau ketika menjadi imam di rumah Bapak? Nah, itu kalau yang kita ambil contoh yang 11 rakaat, itu biasanya dari surat At-Takasur Pak. Itu dari surat At-Takasur. Misalkan gini, 11 rakaat ya. Yang surat pertama itu rakaat pertamanya Takasur, keduanya selalu Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Nah, nanti rakaat keduanya itu Bapak At-Takasur Al-Asr ya. Nah, rakaat pertamanya wajib itu Al-Asr, nanti keduanya itu Qul Huwallahu Ahad ya, Al-Ikhlas. Itu terus begitu pagi ya, sampai turun terus At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un. Pokoknya setiap di rakaat keduanya itu Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 pagi. Nah, nanti di tanggal
16-nya sampai 30 itu dirubah jadi surat Al-Qadar. Ya, karena kita masuk nanti ya 10 hari terakhir adalah datangnya bulan suci malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi suratnya surat Al-Qadar seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya sampaikan yang pertama masalah cara nanti kalau seandainya ya memang tidak boleh di masjid, harus kita sholatnya di rumah seperti itu. Ya dari At-Takatsur itu wajib, At-Takatsur turun terus, nanti pas witirnya itu ya tinggal diteruskan saja. Habisnya di mana diteruskan rakaat pertama, rakaat keduanya, dan yang ketiganya kalau witir itu yang afdal wajib itu dipisah ya, 2 rakaat kemudian salam, kemudian satu rakaat kemudian salam. Nah, seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berbicara bulan Ramadan itu adalah ya salah satu bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di antara kemuliaannya, Bapak-bapak, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an ya, hudan linnasi, petunjuk bagi manusia dan pembeda ya antara yang hak dengan yang batil. Kemudian para ulama ini, Bapak mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Allah itu memilih ya bulan Ramadan ini ya bulan yang paling mulia. Karena apa mulianya? Karena di bulan Ramadan itu terdapat ya turunnya Al-Qur'an. Jadi itu alasan kenapa disebutkan kenapa Ramadan bulan yang paling mulia. Yang kedua adalah bulan Ramadan itu pintu-pintu surga pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Ya, alasannya kenapa pintu surga dibuka? Karena banyaknya orang yang melakukan perbuatan amal-amal kebaikan, amal soleh begitu banyak ya Pak Haji Bu Haji ya. Orang-orang beramal soleh yang istiqomah salat tahajudnya, baca Qur'annya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, ya. Jadi pintu-pintu surga dibuka. Kemudian kenapa pintu-pintu neraka itu ditutup? Karena sedikitnya kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya, sedikit orang yang bermaksiat. Dan kemudian adalah ya setan-setan dibelenggu. Tapi setan tapi kenapa masih banyak yang melakukan kemaksiatan, Bapak Ibu? Karena manusia itu punya hawa nafsu, dan hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, keburukan. Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi, kata Allah. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, Pak, kepada kejelekan, keburukan. Itu nafsu, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan bulan Ramadan selanjutnya adalah adanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini kita akan coba dapatkan, usahakan ketika di 10 hari bulan Ramadan kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah ya bulan Ramadan itu bulan dikabulkannya doa. Karena dalam salah satu hadis disebutkan salah satu doa ya yang dijawab oleh Allah adalah doa orang yang berpuasa. Makanya Bapak Ibu Haji, kita banyakin doa.
Kita minta yang namanya umur yang panjang, biar bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang berikutnya, Pak Haji. Ya, kita minta apalagi hidup yang berkah. Berkah itu ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki, bertambahnya kebaikan, bertambahnya harta, bertambahnya ilmu. Orang yang berkah itu hidupnya, orang yang takwa itu hidupnya penuh keberkahan, seluruhnya berkah. Yang terakhir kita minta Bu Jarto, kita minta kepada Allah harta yang banyak. Bu Haji, ya kita minta harta yang banyak, yang berkah, buat beli tanah biar bisa bangun kontrakan. Alhamdulillah. Biar tiap tanggal 1 kita panen. Kebanyakan ya. Satu aja nikmat. Masya Allah. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya kira mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.